Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Adi. Di sini perkenalkan, nama saya Daniel Matan dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Ya, Jadi baik di sini Bapak, kami dapat tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Organisasi, tugas tentang diwawancara. Nah, di sini saya dipilih untuk mewawancara Bapak Ya. tentang pernah sebagai tim pendiri organisasi Iman Kupang, ya. dan yang kedua jabat sebagai ketua tim Perdana, pendiri ya. organisasi Iman Kupang. Ya. Nah, di sini Bapak, saya ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang organisasi yang pernah Bapak sebagai tim pendiri dan juga jabat sebagai ketua Ya. tim organisasi Iman Kupang Bapak. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak ketika jabat sebagai tim pendiri organisasi Iman Kupang? Ya. Dan yang kedua, selama Bapak jabat sebagai ketua tim pendiri organisasi Iman Kupang, tantangan apa saja yang Bapak alami Ya. saat itu Bapak? Dan yang ketiga, rahasia apa yang menjadi sebagai seorang pemimpin? Ya. Dan yang ketiga, apa saja mimpi Bapak ke depan? Ya. Mohon maaf ya, masyarakat. Jadi terkait dengan beberapa pertanyaan ini berkaitan dengan pengalaman dalam organisasi dan terkhusus untuk Ikatan Mahasiswa Menatun, yang kurang lebihnya saya juga adalah salah satu pendiri yang mana itu telah didirikan pada tahun 2019 dan kini sudah berusia yang ke 13 tahun. Jadi yang pertama, ini dibangun dari sebuah motivasi. Berbicara kepemimpinan dalam organisasi, pertama sebagai pendiri atau sebagai promotor, tentu adanya motivasi dari pribadi kita, punya keinginan, punya kemauan bagaimana untuk menciptakan sebuah wadah untuk orang lain bisa belajar dan kita juga sama-sama belajar. Nah, yang menjadi hal yang paling penting bagi saya, entah perasaan senang atau tidaknya, tentu ini satu semangat yang memang bagi saya juga memang adalah bagian dari ekspresi perasaan senang apabila kita menjadi salah satu tokoh inspirator, tokoh motivator untuk nanti melahirkan sebuah organisasi yang nanti kemudian semua bisa belajar di sini. Karena belajar dalam organisasi itu kan hal-hal yang memang kurang lebihnya kita tidak dapat di kampus, tetapi hanya bisa kita peroleh dalam organisasi itu sendiri melalui program-program kerja yang memang sudah dirancang sedemikian rupa, dan itu di situ kita bisa mendapat ruang untuk kita belajar. Nah, hal yang kedua berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi ya. Pertama adalah bagaimana kita membangun konsolidasi daripada setiap anggota yang ingin bergabung. Kita harus menjelaskan bahwa tujuannya itu adalah apa, kemudian hal apa saja yang kita harus lakukan nanti di dalam. Karena begitu banyak orang yang memang sampai hari ini tidak tergabung dalam organisasi karena memang dia tidak mengerti apa yang kita lakukan itu memang perlu harus dijelaskan, sehingga dia juga turut merasakan, turut terinspirasi, bahkan juga termotivasi untuk ikut bergabung dalam sebuah organisasi itu. Dan organisasi sendiri ini adalah bagian dari bagaimana untuk kita bisa menyatukan 1 atau 2, 3 orang untuk mencapai satu tujuan berdasarkan visi dan misi yang ada. Visi dan misi yang ada itu kemudian diterapkan dalam program-program kerja dan setiap para pengurus. Nah, itu tantangan yang paling berat pada saat itu secara pribadi yang saya alami adalah bagaimana membangun pemahaman, bagaimana memberikan motivasi. Nah,
Ada juga dari anggota yang gabung itu kan motivasinya berbeda. Motivasi itu karena dorongan dari pihak lain, tetapi juga ada motivasi yang muncul daripada pribadi, yaitu motivasi secara internal maupun secara eksternal. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Karena ini membangun pemahaman awal ini memang butuh waktu. Tidak semua orang kita katakan bahwa yuk gabung di organisasi atau belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak segampang itu yang kita katakan. Tapi itu pasti dari pribadi-pribadi masing itu punya kemauan tidak. Apalagi dalam anggota yang memang orangnya itu atau pribadinya tidak pernah bergabung sama sekali organisasi. Saat dia SMA tidak pernah ada di OSIS, saat dia kuliah tidak pernah ada di BEM, bahkan organisasi di luar kampus, baik itu organisasi lokal maupun organisasi nasional tidak pernah bergabung. Jadi bagi mereka itu organisasi adalah hal yang mungkin baru. Nah, bagaimana cara kita untuk kita bisa mempengaruhi, kemudian memberikan motivasi, lalu memberi pemahaman untuk dia bisa bergabung ke situ. Dan tujuan daripada belajar organisasi adalah belajar menjadi seorang pemimpin. Yang siap tidak siap suatu ketika akan menjadi seorang pemimpin. Maka belajarlah memimpin teman-teman dalam satu kelompok itu. Kemudian setelah habis itu mungkin kita lebih banyak luasnya entah di gereja kah, atau di masyarakat umum, atau juga mungkin di partai kah, ataukah mungkin jadi pemerintahan kah. Semuanya itu kan tujuannya untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin. Hal yang berikut lagi berkaitan dengan hal-hal apa yang memang kita harus lakukan. Nah, yang kita harus lakukan ini adalah bagaimana kita juga bisa memanage organisasi ini sebagai seorang pemimpin yang nantinya seluruh anggota itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi acuan kita. Nah, di dalamnya itu setiap organisasi pun juga namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus ada. Kemudian itulah ada program-program kerja. Nah, itu yang kita lakukan bagaimana menuju pada satu keberhasilan organisasi, ya kita harus rancang itu dan itu harus menjadi dasar. Kemudian ada juga acuannya berupa program-program kerja. Nah, program kerja kita harus lakukan sehingga nanti seorang pemimpin itu bisa bawa pengikut atau anggotanya pada tujuan. Nah, tujuan yang akan dicapai itu melalui apa yang kita lakukan, yaitu program-program kerjanya itu. Nah, misalnya kalau kita di organisasi iman, yang pertama itu adalah ada beberapa kabit kerohaniannya, kabit minat dengan bakat, kabit pengorganisasiannya, dan kemudian kabit ekonomi. Nah, inilah yang harus dilakukan karena setiap peserta, setiap anggota pasti akan mengembangkan potensi yang ada dalam diri dia. Dia bisa mampu berkhotbah kah? Dia bisa mengembangkan ekonomi kreatif kah? Dia juga bisa berbisnis kah? Dan melatih mental dia untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Dia bisa mampu memimpin rapat kah? Bisa mampu menulis surat kah? Mampu berdebat kah? Mampu berpidato kah? Atau tidak? Nah, itu harus ada dalam seorang pemimpin. Nah, itu seorang pemimpin kalau tidak memiliki, bagaimana bawa anggotanya atau bawa pengikutnya. Nah, paling tidak seorang pemimpin harus punya satu pengalaman. Nah, punya pengalaman itulah yang nanti harus memberikan virusnya atau menindaklanjutkan pengalaman-pengalaman itu pada keanggotaan itu melalui program-program kerja yang sudah dirancang. Ya, mungkin kurang lebih beberapa pertanyaan itu ya saya mungkin harus sampaikan ke situ sehingga nanti bagaimana kita bisa berada dalam satu organisasi, terlebih apalagi kita menjadi seorang ketua. Pengalaman saya menjadi seorang ketua itu memang tidak segampang. Yang sulitnya adalah bagaimana kita memimpin orang lain. Tapi yang pertama, bagaimana kita mampu memimpin diri sendiri. Nah, kalau kita cuma memimpin diri sendiri, maka mudah untuk kita memimpin orang lain. Tapi kalau kita belum mampu memimpin diri sendiri, yang jelas bahwa sulit untuk kita memimpin orang lain. Kemudian menjadi sejatinya seorang pemimpin yang pertama itu adalah pemimpin yang bukan otoriter, tapi dia harus demokratis. Yang mampu memahami segala kebutuhan, segala keinginan, dan mampu menerima setiap pikiran, saran usul ide dari semua anggota itu. Sehingga nanti keputusannya itu bukan sepihak, tapi keputusannya itu adalah melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai satu tujuan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mampu melindungi, mampu mengayomi, dan mampu menerima setiap perbedaan yang ada di setiap anggota. Dan juga harus netral. Setiap keputusannya tidak otoriter, tetapi harus demokratis. Lewat berbagai macam saran usul semua, baru disitulah kita mengambil satu keputusan. Dan dia harus ada dalam suka duka. Dan dia harus ada di tengah-tengah keanggotaan semua, dan dia harus menjadi panglima tertinggi juga di depan. Dia juga bisa di belakang, bisa di depan, di samping kiri. Bagaimana untuk bisa mengayomi seluruh keanggotaan, dan tujuannya adalah bagaimana bisa membawa visi dan misi pada organisasi itu untuk bisa menuju pada satu keberhasilan. Nah, itulah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, dan mampu harus mengelola organisasi secara baik, berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan harus mencapai visi dan misi itu, maka seluruh program kerja itu harus dilakukan. Nah, sehingga nanti pada akhir itu ya setiap orang yang ada di situ atau bergabung dia juga belajar menjadi seorang pemimpin nanti. Suatu saat dia akan memimpin juga pada ruang lingkup yang berbeda. Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Mungkin ada hal lain yang perlu ditanyakan lagi. Silakan. Itu saja ya. Ya.
terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk diskusi bersama-sama. Ya, Kiranya apa yang Bapak jalankan atau apa yang Bapak impikan akhirnya kondisi semua. ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Adia. Sukses selalu, Tuhan Yesus berkati.